Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kepada kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengajak kita hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan yang untuk saya sih merupakan satu peringatan keras, tegas dari Tuhan, supaya jangan pernah mengandalkan manusia. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau simpan bagi kami pada saat ini. Kami berdoa supaya ketika merenungkannya, kami mengalami lagi lawatan Tuhan yang luar biasa. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 27, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 dan 34. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Amin. Sudah pemirsa, musibah terjadi karena mereka sama sekali tidak menghargai hamba Tuhan. Mengapa mereka tidak menghargai Paulus? Paulus sekarang dianggap sebagai seorang narapidana.
yang sedang menuju naik banding kepada kaisar di Roma. Saudara pemirsa, jangan lihat buku dari sampulnya. Jangan lihat orang itu sekarang, padahal Paulus kan tidak bersalah, tapi dia menjadi narapidana karena dia dituduh oleh orang-orang Yahudi mengacaukan dunia ini. Karena itu dia kemudian naik banding kepada kaisar untuk menghindari dihukum mati di kawasan Israel. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini, mari buka mata dan buka hati. Malapetaka datang oleh karena apa? Itu perwira itu lebih percaya kepada siapa? Kru kapal, nakoda, jurumudi, dan para kelasi di kapal itu. Dia lebih percaya. Sebenarnya secara ilmiah dan logika manusia memang iya sih. Untuk apa kita percaya kepada seorang yang tidak tahu apa-apa di kapal? Jadi saudara sekalian, kita sebenarnya boleh percaya kepada mereka. Tetapi kabar buruknya ialah kalau saudara mengabaikan hamba Tuhan, maka saudara akan kena batunya. Seperti kapal di sini. Wih, orang di situ saudara hampir 300 orang loh. Hampir semua mati binasa gara-gara apa? Gara-gara perwira itu lebih percaya kepada nakoda, jurumudi, dan kelasi kapal. Pesan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua saudara-saudara sekalian untuk lebih lagi menghargai hamba Tuhan. Di gereja saudara sekalian ada gembala jemaat, ada pendeta jemaat, ada majelis jemaat. Hargailah mereka, karena mereka sudah dilantik oleh Tuhan memegang jabatan itu. Saudara katakan, tidak bisa, gembala kami tidak bisa jadi teladan. Benarkah? Belum tentu. Alkitab mengatakan apa? Kita lebih mudah melihat apa? Selumbar di seberang lautan, sedangkan balok di mata kita tidak bisa lihat. Mari dengar apa yang saya katakan nih, supaya jangan kepadamu nanti atau rumah tanggamu atau perusahaanmu ditimpa badai dahsyat seperti ini, karena kita mengabaikan nasihat seorang hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rasul Paulus selalu hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Dalam ayat di atas katakan, engkau pasti menghadap kaisar, tidak apa-apa. Nah, memang kalian kehilangan kapal, tetapi tidak seorang pun di antara kamu, kata Alkitab, akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Oh, jaminan yang luar biasa. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Dia yang ambil roti, dipecahkan, dibagi-bagikan. Apa maksudnya? Tiba-tiba sang narapidana berubah menjadi pimpinan di kapal itu. Tuhan akan buat keajaiban bila engkau orang yang selalu bergantung kepada apa yang Tuhan katakan. Saya tidak akan lakukan sesuatu kalau saya tidak jelas mendengar suara Tuhan berbicara. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau saya tidak membaca ayat yang memang jelas menunjukkan arah hidup saya, tujuan hidup saya untuk saya lakukan pada tahun ini. Jika saudara berpegang kepada janji Tuhan seperti itu, engkau tidak pernah akan tenggelam di jalan, sebesar apapun badai dahsyat. Dan
pesan firman Tuhan yang amat sangat penting ialah apa? Ketika mereka terdampar, mari kita lihat ayat yang ke pasal 28. Kisah Rasul 28 ayat 1. Mari kita lihat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Pulau Malta itu kalau sudah lihat peta, itu di ujung semenanjung Itali, tempat di mana ada kota Roma. Oh, saudara-saudara sekalian, mereka dihantam tadi oleh angin sakal, angin dari haluan. Harusnya mereka tiba kembali di pantai Asia, tapi tidak, saudara sekalian. Itulah kelebihan kuasa Tuhan yang ajaib, di mana kalau saudara berpegang kepadanya, bergantung kepadanya, maka Tuhan akan buat angin sakal menjadi angin pendorong. Walaupun kapalnya hancur, tetapi mereka toh semakin dekat kepada tujuan. Mari mulai belajar percaya kepada tangan mujizat Tuhan yang tidak membiarkan engkau terpukul mundur oleh masalah apapun juga, tetapi masalah apapun yang terjadi akan mendorong engkau semakin dekat sampai kepada tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya setiap orang anak-anak-Mu, para pemirsa yang menyaksikan program ini, tidak pernah takut menghadapi masalah, tetapi terus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang melepaskan kami dari bahaya maut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.